Di antara nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita adalah bersaudara dalam Islam, al-ukhuwah al-islamiyah. Oleh karenanya nikmat ini Allah sebut-sebutkan dalam Al-Quran berulang-ulang. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berdosa, kemudian mereka beristighfar, lantas Allah mengampuni mereka. Pembahasan ini sangat penting karena kita tahu kita adalah manusia yang penuh dengan dosa. Hampir setiap hari kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh beruntung dan bahagia kalau ada seorang sehari saja dia tidak berdosa. Makanya ada sebagian yang berkata hari raya sesungguhnya adalah hari raya di hari di mana engkau tidak berdosa sama sekali. Namun itu perkara yang sangat sulit. Terutama di zaman sekarang ini dengan adanya medsos, dengan adanya hal-hal yang kita lihat yang dilarang oleh Allah, yang kita dengar, tangan yang tidak tahan untuk menahan komentar, akhirnya kita pun berkomentar, kita pun menulis hal-hal yang akhirnya kita terjerumus dalam berbagai macam dosa. Betapapun dosa yang kita lakukan, maka hendaknya kita tidak ragu-ragu untuk kembali kepada Allah, untuk segera bertaubat. Karena Allah sangat sayang kepada hambanya yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada kesempatan kali ini kita akan bahas suatu hadis yang masyhur yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim yang datang dari banyak sahabat, yaitu hadis ya, "Lallahu ashaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin falatin fanfalatat minhu." Sungguhnya Allah lebih bergembira dengan taubatnya seorang hamba yang bertaubat kepadanya daripada gembiranya salah seorang dari kalian yang dia dengan ontanya berada di tengah padang pasir, tiba-tiba ontanya tersebut pergi, kabur darinya. Wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, sementara bekalnya, makanannya dan minumannya berada di atas ontanya tersebut. Fattaja'a tahta dhilli syajarah, maka dia pun berbaring di bawah sebuah pohon menunggu kematiannya. Fabaina ma huwa kadzalik, ketika dia sedang di bawah pohon menanti kematiannya, idh huwa biha qa'imah, tiba-tiba ontanya tersebut muncul lagi, wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, dan masih lengkap makanan dan minumannya. Saking begitu gembiranya, fa akhadha bi khitamiha, dia pun segera memegang tali kekang onta tersebut agar tidak kabur kedua kali. Lantas dia bersyukur kepada Allah dengan berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, akhta'a min syiddatil farah. Sungguh ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Dia salah ngomong karena saking gembiranya. Hadis ini, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan dalam sahihain, sahih Bukhari, sahih Muslim dari 5 sahabat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kemudian dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, dan Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu. Ini dalam sahihain. Adapun di luar sahihain saya tidak tahu, tapi dalam sahihain, sahih Bukhari, sahih Muslim ada 5 sahabat yang meriwayatkan. Banyaknya sahabat yang meriwayatkan, ya kita tahu sebagian hadis yang diriwayatkan cuma 1 sahabat. Kadang cuma 2 sahabat, dan betapa banyak hadis-hadis diriwayatkan cuma 1 sahabat. Ini sampai 5 sahabat yang meriwayatkannya, sehingga di sini menjadi hadis yang masyhur ya. Banyaknya sahabat yang meriwayatkan menunjukkan salah satu dari 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, Nabi SAW sering mengulang-ulangi hadis ini. Rasulullah SAW sering mengulang-ulangi hadis ini, dan kemungkinan pertama ini sangat kuat, didukung dengan hadis ini datang dalam berbagai lafal, bukan satu lafal saja. Dalam berbagai lafal, seakan-akan Nabi dalam satu kondisi menyampaikan dengan satu lafal, kemudian dalam kondisi yang lain menyampaikan dengan lafal yang lain, dan Rasulullah SAW mengulang-ulangi hadis ini menunjukkan urgensinya, pentingnya hadis ini untuk diketahui oleh para sahabat. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini di hadapan banyak sahabat. Di hadapan banyak sahabat. Sehingga yang meriwayatkan hadis ini banyak. Ya. Apapun kemungkinannya, maka dengan diriwayatkannya hadis ini oleh 5 sahabat menunjukkan urgensinya hadis ini. Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah salah satu metode Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara bentuk kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan pendekatan agar para sahabat paham tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
untuk melakukan pendekatan agar para sahabat paham. Di antaranya hadis yang masyhur juga seperti Rasulullah SAW ketika melihat ada momen di mana ada seorang ibu yang sedang mencari-cari anaknya, dia kehilangan anaknya, kemudian akhirnya dia pun menemukan anaknya, kemudian dia dekap anaknya, kemudian dia susui anaknya. Ketika ada momen ini di hadapan para sahabat, maka Nabi SAW bertanya, "Atarawna anna hadhihi taridatan waladaha finnar?" Apa kalian menyangka ibu ini akan melemparkan anaknya di api? Tentu para sahabat, tidak ya Rasulullah. Tidak mungkin. Ya. Wa hiya taqdiru alla tatrahahu. Dan dia mampu untuk tidak melemparkannya. Ngapain dia lemparkan anaknya di api? Karena tentunya kasih sayang sang ibu kepada sang anak. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Allahu arhamu bi ibadihi min hadhi bi waladiha." Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini terhadap anaknya. Di sini Rasulullah SAW menggambarkan kasih sayang yang terbesar di alam semesta, yaitu kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Lebih daripada ayah kepada anaknya, lebih daripada seorang suami terhadap istrinya, istri terhadap suaminya, lebih daripada kakak terhadap adiknya, lebih daripada anak terhadap orang tuanya. Kasih sayang paling besar adalah ibu terhadap anaknya, karena anak ini pernah dalam perutnya selama 9 bulan, dialah yang ketika melahirkannya bertarung dengan kematian, dialah yang menyusui anaknya, dia yang mendekap dan menggendong anaknya, membesarkan anaknya. Maka tidak ada kasih sayang paling besar seperti kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Terlebih lagi ibu tersebut baru kehilangan anaknya. Ibu tidak kehilangan anaknya saja, dia sangat sayang kepada anaknya. Apalagi dia kehilangan anaknya, kemudian dia cari-cari sambil menangis, dan akhirnya dia mendapatkan anak tersebut. Ketika dia mendapatkan anak yang baru hilang tersebut, dia dekap, tentu ini tingkat rasa sayang yang lebih memuncak lagi, levelnya naik lagi. Nah, ini kesempatan Rasulullah SAW menggambarkan yang kalian bisa bayangkan tentang kasih sayang paling besar yang bisa kasih bayangkan, inilah kasih sayang tersebut. Kasih sayang ibu terhadap anak dalam kondisi demikian. Maka Nabi mengatakan, menjelaskan Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini terhadap apa? Anaknya. Kok bisa Ustaz? Sangat mungkin bisa. Ya. Saya sering kasih logika sederhana. Kalau kita punya anak punya bikin mainan, misalnya mobil-mobilan, dia bikin bagus, dia senang enggak sama mobil-mobilan tersebut? Senang. Mobilnya rusak, dia sedih, kadang dia nangis. Ini kalau kita bicara anak, ya. Nah, siapa yang meng-create kita, yang membuat kita? Siapa? Ibu kita atau Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita ini hasil kreasi Allah. Allah yang ciptakan kita. Ibu kita benar, kita tercipta dengan perantara air mani dan ovum, kemudian kita dalam janin perut ibu kita, tapi yang menciptakan kita Allah Subhanahu wa taala, ya. Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang menciptakan engkau, menyempurnakan engkau dan menyeimbangkan dirimu. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, yang menciptakan engkau dengan bentuk yang Allah kehendaki. Jadi kita tumbuhkan husnuzon kita kepada Allah. Bagaimana Allah tidak sayang sama kita? Kita ini hasil kreasi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia lebih perhatian terhadap kita, dia yang ciptakan kita, dia yang menyediakan segalanya buat kita. Maka wajar jika Allah lebih sayang kepada hambanya daripada ibu terhadap apa? Anaknya. Nah, demikian pula ketika Nabi SAW ingin menggambarkan tentang bagaimana Allah gembira terhadap orang yang bertobat, maka Nabi kasih contoh tentang seorang yang sangat gembira yang bisa dilihat oleh para sahabat. Terutama para sahabat tinggal di jazirah, yang di sebuah negeri yang di sana banyak padang pasirnya, dan mereka sering menempuh padang pasir. Padang pasir biasanya itu orang banyak mati di tengah padang pasir, kehabisan bekal atau tersesat, ya. Makanya orang-orang Arab menamakan padang pasir dengan mafaza, yaitu keselamatan, sebagai tafaulan, berharap orang yang masuk situ bisa selamat. Kenapa disebut dengan mafaza, keselamatan? Karena sering membinasakan. Ini salah satu bentuk tradisi Arab, ya. Sampai ketika saya tinggal di Madinah pun, kalau saya ngantar anak saya sakit ke semacam rumah sakit kecil, mustausaf, nanti di situ ada kamar orang sakit, tapi tulisannya Ghurfatus Salim Rakam Wahid, Ghurfatus Salim Rakam Isnin, yaitu kamar orang sehat nomor 1. Kamar orang sehat nomor apa? 2. Mereka memanggil orang sakit dengan apa? Salim, orang yang sehat, sebagai tafaulan, berharap agar anak itu akan apa? Sembuh, akan sehat. Nah, begitu dahsyatnya padang pasir, apalagi terkadang gunung pasirnya bisa berpindah. Saya pernah ke Riyadh, kemudian saya pergi ke daerah padang pasir. So ada tempat terbuka, kata teman saya orang Saudi, di sini Firanda dulu ada gunung pasir, kemudian tertiup, ya.
berpindah. Sehingga sulit ketika seorang masuk di padang pasir mencari patokan, agak sulit karena sering berubah-ubah gunung pasirnya. Beda kalau di sini kan gunungnya tidak berubah-ubah ya. Sehingga orang bisa lewat. Padang pasir bisa orang tersesat. Oleh karenanya orang yang kalau sudah masuk padang pasir kemudian hilang atau kabur ontanya, dia mungkin sangat akan binasa. Nah, Rasulullah SAW ingin menggambarkan tentang kegembiraan yang luar biasa. Ada seorang lelaki yang berjalan di tengah padang pasir, kemudian dia bawa ontanya, di situ ada perbekalannya, ada makanannya, ada minumannya. Kemudian di tengah padang pasir dia menemukan sebuah pohon, ya. Kemudian dia ingin berbaring, ya. Kata Nabi SAW, fanama naumatan. Kemudian dia tidur sebentar. Fastaiqadha, ketika dia bangun, ternyata ontanya kabur. Maka fatalabaha hatta adrakahul atash. Maka dia pun cari ontanya. Dia kaget, loh, ontanya enggak ada. Maka dia cari. Dalam sebagian riwayat yang lain, hatta stadda alaihil harru wal atash. Sampai dia kepanasan, berarti terik panas. Dia kepanasan dan kehausan. Ketika dia putus asa, ontanya tidak bisa kembali, dia berkata, arji' ilal makanil ladzi kuntu fihi fa anam hatta amut. Aku akan kembali ke tempat yang tadi saya tidur. Saya ingin tidur sampai saya mati. Fa wada'a ra'sahu ala sa'idihi. Kemudian dia meletakkan kepalanya di atas lengan kanannya, nunggu mati. Fa bainama huwa kadzalik. Tatkala dia sudah pasrah, dia bakalan mati. Idh huwa biha qa'imah, tiba-tiba ontanya muncul depan dia. Masih lengkap makanannya, masih lengkap apa? Minumannya. Maka dia sangat gembira, dia pun segera memegang tali kekang onta tersebut. Kemudian dia bersyukur kepada Allah. Saking gembiranya dia salah ngomong, dia mengatakan, benar-benar ya Allah, Engkau benar-benar hambaku, aku benar-benar Tuhanmu. Kata Nabi, akhta'a min syiddatil farah, salah ngomong karena saking apa? Gembiranya. Kita aja enggak pernah ya salah ngomong karena saking gembira. Kita biasanya salah ngomong karena saking marah. Tapi ini Rasulullah gambarkan, inilah bentuk orang yang paling gembira yang ditanggap oleh para sahabat yang mereka tinggal di padang pasir, sering melewati padang pasir. Mereka tahu bagaimana. Sebenarnya dalam riwayat disebutkan wabihi mahlakatun, disitulah kebinasaan orang kalau lewat situ. Taib, ketika para sahabat sudah mencerna tentang orang yang paling gembira, orang ini, maka Rasulullah SAW kabarkan, lallahu asyaddu farahan bitaubati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum. Sungguh Allah lebih gembira, lebih senang dengan gembiranya, dengan tobatnya salah seorang yang bertobat kepada Allah daripada orang seperti ini. Taib, saya tanya sama antum. Ini penting dalam masalah tapi nanti kita akhirkan aja. Intinya hadis ini menggambarkan bahwasanya Rasulullah ingin menjelaskan tentang gembiranya Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang bertaubat, agar kita tidak ragu kalau kita bermaksiat segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita walillahil matsalul a'la, dan bagi Allah perumpamaan yang lebih tinggi. Kita sebagai orang tua, kalau anak kita misalnya nakal, mungkin kita marah, mungkin kita jewer. Terus dia mungkin kabur, ya. Mungkin kita benci sama dia, mungkin kita enggak menganggap dia lagi sebagai anak. Kau bukan lagi anakku, ya. Kadang kita jengkel. Jangankan kadang-kadang anak kita misalnya melakukan kesalahan, kita bilang sama istri kita, itu anakmu, nasihati. Padahal anak bersama, cuma karena kita marah kita bilang itu anakmu, nasihati, ya. Iya enggak? Iyalah. Itu anakmu, nasihati, ya. Padahal anak kita berdua, hasil kerja kita berdua, emang anakmu juga dong. Ya. Tapi kalau marah kita anak bukan nasihat. Bahkan sebagian orang marah, kau bukan lagi anakku, disini marah. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala, meskipun orang terjerumus dalam maksiat, Allah tetap mengatakan hamba-hambaku. Makanya Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah, sampaikanlah, wahai hamba-hambaku yang berlebih-lebihan dalam bermaksiat, tenggelam dalam maksiat, israf, mubadzir, maksudnya kalau bahasa kita, mubadzir dalam maksiat, terlalu banyak maksiat. Apakah Allah menafikan penghambaan mereka terhadap Allah? Tidak, Allah tetap mengatakan, "Qul ya ibadi," wahai hamba-hambaku, hamba-hambaku. Allah tetap menyatakan mereka hamba-hamba Allah, agar kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Nah, kita bayangkan tadi kalau ada anak kita nakal, kemudian kita marah sama dia, kita enggak anggap dia lagi sebagai anak. Tiba-tiba dia kembali menangis. Kira-kira kita sayang lagi sama dia enggak? Sayang. Kita akan peluk dia. Kita bilang jangan kau ulangi lagi, Nak. Ya. Kita bagaimana kayak sayang orang tua kita kepada kita, ya. Orang tua sangat mudah memaafkan. Taib, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya wajar kalau Allah sebut Allah sangat gembira karena ini hamba yang Allah ciptakan, yang Allah berikan dia kehidupan, yang Allah berikan dia rezeki, kemudian dia membangkang, kemudian dia kembali lagi, maka Allah gembira dengan kembalinya orang tersebut. Lebih dari gembiranya seorang yang tadi di tengah padang pasir yang tadinya hampir mati kemudian selamat, ya. Maka ketika kita memahami hal ini, kita tidak ragu-ragu untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun dosa yang kita lakukan, jangan pernah tunda-tunda tobat. Kita enggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama para pemuda di zaman sekarang ini, hati-hati, ya. Kalau kita bermaksiat, segera kembali kepada Allah. Segera kembali kepada Allah. Salat 5 waktu jangan pernah ditinggalkan. Setiap salat kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya medsos, dengan tontonan, dengan adanya macam-macam, ya, maka jangan pernah ragu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dengar bisikan syaitan, kamu dosamu terlalu besar. Ngapain? Allah tidak akan terima ampunan. Itu bisikan syaitan. Atau jangan dengar bisikan syaitan, kamu tobat hanya main-main, nanti kamu kembali lagi. Syaitan seperti itu. Ngapain kau tobat? Nanti kamu kembali lagi. Nanti aja. Kalau kamu sudah benar-benar tobat, baru tobat sama Allah. Sehingga seorang berkata, nantilah saya bertobat sama Allah besok atau lusa. Tahu-tahu malamnya dia meninggal dunia. Ya. Jadi jangan pernah ragu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah sayang sama kita. Baik, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah yang indah dari hadis ini disampaikan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari tentang bahayanya bersandar kepada materi. Bahayanya bersandar kepada materi. Lihatlah orang ini, orang yang di tengah padang pasir ini, ketika di tengah padang pasir, dia sudah bawa bekal yang lengkap, ada ontanya, ada makanannya, ada minumannya. Dia yakin dengan adanya ontanya tersebut, dengan makanan yang lengkap, bekal yang lengkap, dia bakalan selamat. Di antara bukti akan hal ini, kata sebagian ulama, buktinya dia tidur santai. Taruh dia tidur. Ya, buktinya dia tidur. Sehingga tidurnya dia dalam kondisi di tengah padang pasir menunjukkan dia merasa apa? Nyaman. Artinya hatinya bersandar kepada sebab materi. Ketika hatinya bersandar ke sebab materi, justru kemudian malah sebab tersebut kabur. Sehingga akhirnya dia terperangkap dalam sebab kematian. Dalam sebab kematian. Inilah pepatah Arab yang mengatakan ar-rajul yu'ta min haitsu ya'man. Seorang terkena musibah di kondisi yang dia merasa aman di situ. Dan ini banyak, ya. Seorang terkena musibah di kondisi yang dia merasa aman di situ. Misalnya ada seorang mungkin, saya tahu ada seorang mungkin jago naik trail, selalu jadi pelatih, dia meninggalnya ketika main apa? Main trail. Ada seorang, saya dengar juga pakar, profesor dalam bidang stroke, justru dia meninggal kenapa? Kena stroke. Saya kemarin ketemu seorang, waktu saya ngobrol sama dia sama suaminya, dia merasa terpukul. Dia bilang, Ustaz, nasihati saya, kenapa Ustaz? Saya ini jaga makanan, saya ini olahraga teratur, saya enggak sembarang makan, justru saya kena kanker. Ya, artinya subhanallah. Ya mungkin bisa jadi sebabnya karena dia merasa pede dengan sebab yang dia lakukan. Dia lupa bahwasanya keberhasilan dia, kesembuhannya, kesehatannya dari mana? Dari siapa? Dari Allah. Bukan dari sebab yang dia lakukan itu hanya sebab, tapi yang menentukan akibat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya waktu kemarin ketemu teman saya di Saudi, dia bilang, "Ya Firanda, udah makan aja," katanya. Saya bilang, "Kenapa?" Ada teman saya 15 tahun milih makan, tidak boleh makan ini, menghindar gula, tahu-tahu setelah 15 tahun kena gula. Ini saya bukan ngajarin antum makan sembarang, enggak. Maksud saya antum berusaha, tapi sandarkan hati kepada siapa? Kepada Allah. Jangan pede dengan antum lakukan. Seorang betapa sering merasa sehat, justru dia meninggal. Ya. Mungkin jago, merasa jago, tahu-tahu meninggal.
Dan itu banyak kejadian seperti itu. Ya, maka seorang waspada. Kita dengar ada seorang penyelam dari orang barat yang hebat. Dia ketemu dengan ikan paus, ikan hiu, meninggalnya kena ubur-ubur. Ya, artinya dia terkena musibah di sisi yang dia merasa nyaman di situ, merasa dia hebat di situ. Ya. Mungkin kena ain bisa jadi. Ya. Tapi intinya seorang jangan pernah bersandar kepada kemampuan duniawinya, selalu bersandar kepada siapa? Kepada Allah. Lihatlah orang ini ketika dia membawa tunggangannya dengan makanan dan minumannya, dia merasa nyaman, justru ketika itulah kemudian tunggangannya kabur. Taib. Kapan dia selamat? Ketika dia melepaskan semua ketergantungan kepada sebab materi. Dia gantungan hatinya kepada Allah, disitulah dia selamat. Buktinya apa? Buktinya dia cari unta tersebut. Hatta idza stadda alail har wal atas, ketika dia sudah kepanasan dan kehausan sudah. Dia sudah pasrah, dia bilang tidak mungkin lagi. Maka dia mengatakan, arji ilal makani alladhi kuntu fihi fa anam hatta amut. Saya akan kembali ke tempat saya tadi, saya ingin tidur sampai mati, sudahlah. Mau apa lagi? Dia menunggu kematian menggerogotinya secara tadrijian, secara bertahap. Panas, haus, lapar sampai meninggal. Dia sudah pasrah. Dia letakkan kepalanya. Ketika dia sudah pasrah, hanya menyerahkan urusan kepada Allah, tiba-tiba Allah datangkan apa? Keselamatan. Ontanya muncul kembali. Saking gembiranya, makanya dia bersyukur. Dia tahu itu semua dari Allah. Dia tahu itu semua dari Allah. Makanya langsung dia saking gembira berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, sungguh-sungguh benar-benar Engkau ya Allah. Engkau benar-benar hambaku dan aku benar-benar apa? Tuhanmu. Artinya dia benar-benar menyandarkan rasa syukur kepada Allah. Hanya saja saking gembira dia salah ngomong. Ya. Betapa sering seperti itu. Ketika kita menghadapi persoalan, kita masih bergantung kepada kemampuan kita, tidak ada jalan keluar. Tapi ketika kita pasrah kepada Allah, tentu dengan ikhtiar, sambil berikhtiar, saya berusaha. Ketika hati kita tawakal yang tinggi, saat itulah kemudian datang apa? Datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya. Saya pernah ketemu seorang di Jawa ya. Saya itu ngisi pengajian tawakal. Dia hadir. Setelah itu dia bilang, "Benar Ustaz. Saya dioperasi berapa kali sampai uang saya ludes. Sampai saya divonis akan meninggal 3 bulan atau 6 bulan. Kau 6 bulan lagi meninggal dunia." Ketika uang saya sudah ludes, ada seorang wanita soleha nasihat saya, masih saudara. Sudah mas sudahlah, sisa uang sebagian buat sedekah, mas sholat malam puasa. Akhirnya saya puasa, saya sholat malam, saya sedekah sedikit, akhirnya sembuh total. Kesembuhan itu datang kapan? Ketika dia bertawakal kepada Allah dengan puncak tawakal. Dia tahu tidak ada yang bisa menyelamatkan dia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun kita ini terkadang sulit menghadirkan hal tersebut. Makanya terkadang kita sering pede, tapi Allah gagalkan untuk mengajarkan kepada kita bahwasanya tempat bergantung hanyalah siapa? Allah ya. Saya pernah melakukan suatu kegiatan, saya pede. Ya. Taruhlah kalau itu 100% keberhasilan, saya sudah mencapai 99. Tinggal 1% lagi, ternyata gagal. Ya, saya bilang mungkin saya kurang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini apapun yang kita raih dari keberhasilan, jangan pernah ujub. Jangan coba-coba pernah ujub. Jangan ketika kita berbicara sama orang ini kita terlepas. Saya juga demikian, astagfirullah. Artinya saya juga kadang kelepasan. Jangan kita bilang karena saya begini, karena itu sudah, itu namanya ujub. Betapapun kita berusaha menyampaikan, ya Allah tahu isi hati kita. Dan betapa sering kita menyandarkan keberhasilan kita kepada kemampuan kita. Ya karena saya begini, karena saya latihan, karena saya ikut pelatihan, karena saya banyak pengalaman, karena saya ranking, karena saya cerdas, karena saya begadang belajar. Ini kita bilang alhamdulillah karena karunia Allah dengan sebab saya begini. Jangan lupa kita langsung sandarkan kenikmatan kepada siapa? Kepada Allah. Kalau kita menyandarkan kenikmatan kepada sebab selain Allah, itu syirik kecil, seperti perkataan orang, laula, kalau bukan karena dokter mungkin saya sudah meninggal dunia. Ini syirik kecil. Kenapa syirik kecil? Karena dia tahu yang menyembuhkan siapa? Allah. Kenapa dikatakan syirik kecil, syirik lafal? Karena dia menyandarkan kenikmatan tersebut kepada sebab. Harusnya dia menyandarkan kepada musabbib, kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengatakan kalau bukan karena dokter saya sudah mati, dia tidak meyakini dokter itu yang menyembuhkan dia. Dia yakin siapa? Allah. Tapi cara pengungkapan ini salah. Ketika dia mengatakan kalau bukan karena dokter mungkin saya sudah meninggal dunia. Ini enggak boleh. Harusnya bilang kalau bukan karena Allah. Kemudian dengan sebab Allah datangkan dokter tersebut, Allah pertemukan saya dengan dokter tersebut, mungkin saya sudah meninggal dunia. Itu baru tauhid.
Ketika kita menyandarkan keberhasilan kepada sebab, itu saja sudah syirik kecil, apalagi kita menyandarkan keberhasilan tersebut kepada diri kita sendiri. Bukan karena saya, bukan karena saya, bukan karena saya. Oleh karenanya seorang selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan ujub, jangan menyandarkan keberhasilannya kepada sebab materi yang dia miliki. Tapi di antara faedah hadis ini, saya sudah singgung tadi di awal pengajian bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara kasih sayangnya bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah sallam rauf, lembut dan rahim, sayang kepada kaum mukminin. Di antaranya Rasulullah sallam menyampaikan pengajaran tentang tauhid dengan detail dan Rasulullah berusaha menjelaskan dengan sebaik mungkin. Di antaranya jadi Rasulullah sallam agar para sahabat paham tentang sifat-sifat Allah, maka Rasulullah sallam memberi perbandingan, komparasi antara manusia dengan makhluk. Contohnya kasih sayang. Manusia punya kasih sayang, Allah juga punya kasih sayang. Maknanya kita pahami kasih sayang. Paham atau tidak namanya sayang? Paham. Sayangnya Allah dengan sayang makhluk dari sisi makna sama. Yang berbeda dari sisi level. Karena manusia hanya sayang, adapun Allah Maha penyayang, ada mahanya. Makanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, lihat, kau lihat perempuan ini, sayang sama anaknya enggak? Sayang. Allah lebih sayang daripada kepada hamba-hambanya daripada perempuan ini kepada ibunya. Daripada ibu ini kepada anaknya. Berarti ketika ini perhatikan ini, ketika Nabi mengatakan lallahu arham, Rasulullah mendatangkan isim tafdhil, ini dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia, Allah lebih sayang. Berarti komparasi kan, perbandingan. Allah lebih sayang kepada hambanya daripada ibunya, seorang ibu kepada anaknya. Dan hukum asal isim tafdhil, lebih sayang, menunjukkan ada istirak, sama-sama punya, ada kesamaan makna, paham? Ada kesamaan asal makna. Yang berbeda hanyalah kualitas. Kalau saya bilang sama antum, saya lebih kuat daripada antum, berarti kita sama-sama kuat enggak? Sama kuat kan? Cuma siapa yang lebih kuat? Saya. Paham? Kalau saya bilang saya lebih ganteng daripada antum, kita sama-sama ganteng enggak? Kok enggak jawab? Ini contoh, maksudnya itu bahasa Indonesia ketika bilang saya lebih daripada kamu, berarti kita sama-sama memiliki hal tersebut, hanya saja kualitas saya lebih apa? Lebih tinggi, paham? Si A lebih ganteng daripada si B. A dan B sama-sama ganteng enggak? Sama-sama ganteng. Hukum asal isim tafdhil. Karena saya mengatakan A lebih ganteng, berarti sama-sama ganteng, cuma A kualitasnya lebih tinggi. Ketika Nabi SAW mengatakan Allah lebih sayang daripada ibu ini kepada anaknya, berarti sama-sama punya kasih sayang enggak? Paham tidak? Tetapi kasih sayang Allah lebih. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang kekuatan, kata Allah, fa amma adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man ashaddu minna quwwah awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Adapun kaum Ad, maka mereka sombong di atas muka bumi tanpa ada hak untuk sombong. Dan mereka berkata, man ashaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat daripada kita? Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Tidakkah mereka melihat bahwasanya Allah yang menciptakan mereka lebih kuat dari mereka? Berarti kaum Ad kuat atau tidak? Kuat. Fazadahum fil khalqi bastah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz wadhkuru, ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian mim ba'di qaumi Nuh. Kalian datang setelah kaum Nuh, wa zadakum fil khalqi bastah. Kalian keturunan Nabi Nuh, tapi kalian lebih kuat daripada nenek moyang kalian. Kalian lebih kuat. Makanya kaum Ad disebut dalam buku tafsir badannya besar, tinggi, sampai para ulama khilaf tentang berapa tingginya kaum Ad. Kalau dia ingin ganggu kampung yang lain, kirim satu orang aja untuk ngabisi satu kampung yang lain. Karena badannya besar. Karena badannya besar, maka dia sombong. Mereka sombong. Mereka mengatakan, siapa yang lebih kuat daripada kita? Jadi kaum Ad kuat. Tetapi Allah mengatakan Allah lebih kuat. Apa yang kita pahami? Berarti sama-sama kuat. Hanya saja kekuatan Allah jauh tidak ada bandingannya dengan kekuatan apa? Kaum Ad. Tapi sama-sama punya kekuatan. Paham? Demikian juga dalam sifat-sifat Allah yang lain. Ya. Ketika kita mengatakan Allah Maha hidup, makhluk hidup, kita hidup atau tidak? Hidup. Kita paham makna hidup enggak? Paham. Tapi Allah Maha hidup. Bedanya antara hidup kita dengan Allah jauh berbeda. Hidup kita dimulai dengan ketiadaan. Kemudian Allah berikan kita kehidupan. Kehidupan kita pun tidak sempurna. Ada tidurnya, ada letihnya. Kemudian diakhiri dengan kematian.
Adapun Allah tidak didahului dengan ketiadaan dan Allah Maha hidup. Makanya Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika Nabi SAW meninggal dunia, Abu Bakar berkata, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Siapa yang menyembah Allah, maka Allah Maha hidup, tidak bakalan mati. Ini contoh hidup Allah dengan hidup makhluk. Ilmu, kita punya ilmu atau tidak? Allah punya ilmu atau tidak? Punya. Tetapi antara ilmu kita dan ilmu Allah berbeda. Maknanya sama, ilmu mengetahui sesuatu, tapi levelnya berbeda. Ilmu kita didahului dari kebodohan. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kalian dari perut ibu kalian, tidak ada ilmu sama sekali. Wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Kemudian Allah ciptakan kalian pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bisa nuntut ilmu. Semoga kalian bersyukur. Kemudian ilmu kita dari ketiadaan, kemudian kita punya ilmu. Ilmu kita pun bertahap sedikit-sedikit. Ketika sampai puncak ilmu kita itu pun cuma sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali cuma sedikit. Setelah di puncaknya, kemudian kita mengalami kelupaan. Itulah ilmu kita. Adapun ilmu Allah tidak didahului dengan kejahilan, langsung sempurna. Ya. Wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, ilmu meliputi segala sesuatu. Wasi'a kulla syai'in rahmatan, wasi'a kulla syai'in ilma. Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah tidak ditimpa dengan kelupaan. Wa ma kana rabbuka nasiya, wa ma kana rabbuka nasiya. Allah tidak pernah lupa. Tetapi sama-sama ilmu. Paham tidak? Ketika Allah berbicara tentang sifat mendengar dan melihat, kita bisa mendengar, bisa melihat atau tidak? Bisa, tapi berbeda. Sama makna mendengar, makna melihat sama, tapi kualitasnya berbeda. Ini sudah saya jelaskan dalam banyak pengajian. Tetapi Nabi SAW menjelaskan bahwasanya Allah Maha melihat, Maha mendengar. Dalam Sunan Abi Dawud dan juga Sahih Ibnu Khuzaimah. Bahwasanya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi SAW membacakan firman Allah dalam surat An-Nisa. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkum bil adl. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Allah mengatakan innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Sungguhnya Allah adalah sebaik-baik memberi penjelasan kepada kalian. Kemudian kata Nabi SAW, innallaha kana sami'an basira. Nabi bacakan firman Allah. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Apa kata Abu Hurairah? Fara'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wada'a ibhamahu ala udhunihi wallati taliha ala ainihi. Aku melihat Nabi ketika membaca firman Allah, sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nabi bikin begini. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Bukan Nabi menyamakan pendengaran Allah dengan pendengaran manusia, tapi Nabi ingin menjelaskan Allah benar-benar melihat, Allah benar-benar apa? Mendengar. Paham? Tetapi pendengaran Allah dan penglihatan Allah tentu berbeda dengan makhluk. Nabi bukan mentasbih, tapi Nabi mentahqiq kalau bahasa kita. Nabi bukan mentasbih, menyamakan antara penglihatan Allah dengan penglihatan makhluk, tapi Nabi menekankan Allah benar-benar melihat dan Allah benar-benar apa? Mendengar. Dalam hadis riwayat Bukhari pun demikian. Kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi di atas mimbar. Kemudian Rasulullah SAW berkata, ya'khudullahu samawatihi wa ardihi. Allah memegang langit dan buminya. Wa qabada yadahu fayaqbiduha wa yabsutuha. Nabi ketika menceritakan bahwasanya pada hari kiamat kala Allah akan memegang langit dan bumi, Nabi bikin begini, yabsutu yadaha yabsutuha wa yabsutuha. Rasulullah sambil begini. Artinya bukan Rasulullah sedang menyamakan tangan Allah dengan tangan Rasul, paham? Tetapi Rasul ingin menjelaskan bahwasanya Allah benar-benar menggenggam langit dan bumi. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi." Dalam surat Az-Zumar. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya dan pada hari kiamat kala Allah akan menggenggam bumi dan Allah akan melipat langit-langitnya. Ini semua saya bawakan untuk menjelaskan bahwasanya kita tidak perlu mentakwil ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah SAW bilang Allah sayang, ya kita paham sayang. Allah sayang, tapi sayang Allah tidak sama dengan sayang makhluk. Kalau Rasulullah SAW bilang Allah senang, gembira, ya kita paham Allah gembira. Tentu gembiranya tidak sama dengan gembira makhluk. Kalau gembira makhluk mungkin karena kebutuhan, adapun Allah gembiranya bukan karena kebutuhan, tapi Allah senang hamba tersebut mendapat maslahat. Ya. Tetapi Allah gembira. Nah, ketika sebagian orang mulai mentakwil
Maka akhirnya menjadi hambar. Seperti sebagian orang, sebagian kelompok, mereka menolak sifat rahmat, sifat mahabbah, sifat ridha, sifat senang, mereka tolak semuanya. Kata mereka enggak ada sifat mencintai, enggak ada sifat ridha, tidak ada sifat sayang, tidak ada sifat senang, ini semua enggak ada. Menurut akal mereka, sifat cuma 7. Sifat cuma 7. Apa sifat 7 tersebut? Kata mereka adalah hayat, hidup, maha melihat, maha mendengar, maha berbicara, ilmu, kudrah, iradah. 7 ini. Selainnya tidak masuk akal. Sehingga kalau datang sifat-sifat yang tidak masuk akal mereka, mereka mentakwil, mereka bawakan kepada salah satu dari 7 sifat tersebut. Contoh, ketika Allah mengatakan Allah mencintai, wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Kata mereka mencintai maksudnya Allah berkehendak memberikan kebaikan. Jadi mereka takwil sifat mencintai kepada kehendak. Semua. Kalau ridha, apa itu ridha? Maksudnya Allah berkehendak memberikan kebaikan. Apa maksudnya Allah sayang? Maksudnya Allah berkehendak memberi apa? Kebaikan. Apa maksudnya Allah senang? Maksudnya Allah berkehendak memberi kebaikan. Semua mereka tafsiran kepada kehendak. Padahal kita secara bahasa Arab beda antara kehendak dengan cinta. Beda atau tidak? Beda. Beda antara kehendak dengan cinta, beda antara kehendak dengan senang, beda antara kehendak dengan sayang, beda. Kehendak ya kehendak, beda. Kalau kita tanya, kenapa engkau mentakwil sifat mencintai? Jadi kata mereka Allah tidak mencintai dan Allah tidak bisa dicintai. Beda rasanya. Coba kalau kita dengar. Kita bilang, orang-orang awam kan biasa. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Allah cinta sama orang yang sabar. Dan ada masalah kita ngomong gini. Orang awam juga tidak menolak. Tapi kalau kita rubah, bukan Allah mencintai. Allah berkehendak kebaikan bagi orang yang sabar. Rasanya hambar, paham? Hambar. Kita bilang Allah gembira kalau ada yang bertobat. Bukan Allah gembira. Allah ingin kebaikan bagi orang yang bertobat. Beda atau tidak? Beda. Sehingga banyak ayat-ayat, banyak hadis-hadis yang harus mereka takwil. Kalau kita takwil, kenapa engkau mentakwilkannya kepada sifat iradah? Allah berkehendak. Kata mereka, karena kalau kamu bilang Allah sayang, kamu mentasbih dengan makhluk. Makhluk juga sayang. Allah sayang, makhluk sayang, berarti Allah sama seperti makhluk. Terus bagaimana? Ya sudah, jangan kita bilang Allah sayang, kita bilang Allah berkehendak. Ini kata mereka. Kita bilang, bukankah makhluk juga punya kehendak? Antum punya kehendak enggak? Nah, kalau kamu bilang Allah berkehendak, sama dong kalau kita tasbih juga. Saya ulang. Mereka tidak mau menetapkan Allah mencintai. Karena menurut mereka kalau kita bilang Allah mencintai sama dengan makhluk yang punya sifat apa? Mencintai. Nah, terus bagaimana? Supaya tidak sama dengan makhluk, sifat mencintai ini kita ganti dengan sifat berkehendak. Nah, kita bantah lagi, kita bilang bukankah manusia juga berkehendak? Loh, apa bedanya kalau gitu? Kau bilang Allah berkehendak, manusia juga berkehendak. Akhirnya mereka ngeles, mereka mengatakan kehendak Allah tidak sama dengan kehendak makhluk. Nah, kita bilang sama, cinta Allah tidak sama dengan cinta apa? Makhluk. Ilmu Allah tidak sama dengan ilmu makhluk. Kekuatan Allah tidak sama dengan kekuatan makhluk. Apa bedanya? Jadi tidak usah kita takwil-takwil. Yang lebih tahu tentang Allah adalah Allah dan Rasulnya. Apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan maka kita terima. Kalau ternyata yang dimaksud dengan sayang adalah kehendak, berarti Rasulullah SAW menjelaskan dong. Rasulullah tadi mengatakan, Rasulullah mengcompare lah, membandingkan. Coba antum bayangkan, kalau ternyata cinta Allah maksudnya kehendak. Rasulullah mengatakan, tidakkah kau lihat ibu ini sayang pada anaknya? Ya Rasulullah, Allah lebih sayang kepada kamu daripada ibu ini kepada anaknya. Ternyata sayang yang dimaksudnya Allah adalah sayang apa? Kehendak. Tidak nyambung, berarti maksudnya apa? Tidakkah kau lihat ibu ini sayang kepada anaknya? Iya. Allah lebih berkehendak daripada ibu ini sayang kepada anaknya. Nyambung atau tidak? Enggak nyambung, berarti Nabi tidak pandai menjelaskan. Rasulullah mengcompare lagi antara gembiranya Allah dengan gembiranya orang tadi di tengah padang pasir. Ternyata maksudnya beda. Kalau dalam hadis Rasulullah terleknya Allah lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba daripada gembiranya orang yang tadi mau mati ternyata hidup kembali. Coba kalau kita ikut takwilan mereka, kita katakan Allah lebih berkehendak kebaikan daripada gembiranya orang ini. Nyambung atau tidak? Enggak nyambung. Enggak nyambung. Oleh karena ketika kita mentakwil semua itu menjadi hambar. Dan alhamdulillah kaum muslimin secara umum tidak ada masalah bilang Allah mencintai, kamu disayang Allah, kita cinta sama Allah, dan itu dalam Al-Qur'an banyak sekali. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis ya kita ambil secara zahirnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
bergembira, bahkan sangat gembira, bahkan lebih gembira dari kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada gembiranya seorang yang tadinya hampir binasa kemudian selamat, ya. Demikian yang dia sampaikan. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Kalau tidak ada alhamdulillah, ya. Silakan. Ibu. Terus. Terus dia sudah berhenti kerja. Baik. Ada seorang, pertanyaan beliau, ada seorang ketika mau menikah, dia berjanji sama calon mertuanya bahwasanya wanita yang akan dinikahi tersebut tidak akan disuruh berhenti kerja karena calon perempuannya ini ternyata sedang bekerja. Maka dia sudah berjanji sama calon mertuanya, kalau saya menikahi putri bapak atau putri ibu, saya tidak akan menyuruh dia berhenti bekerja, dia akan terus bekerja. Baik, akhirnya mereka menikah. Setelah mereka menikah, kemudian mereka ikut pengajian. Ternyata mereka sadar atau dia sadar ternyata istrinya kerja di instansi ribawi misalnya. Maka apakah dia boleh menyuruh istrinya berhenti kerja atau tidak? Ya. Jawabannya, ya, boleh. Syarat yang disampaikan di awal tidak berlaku. Ada namanya syarat dalam pernikahan. Dalam buku fikih disebut ada syurut fin nikah. Ada syurutun nikah, syarat-syarat nikah, di antaranya rukun-rukun nikah. Syaratnya begini, begini, begini. Ada namanya asyurut fin nikah, yaitu syarat yang dipasang dari salah satu dari kedua belah pihak atau kedua-duanya punya syarat dalam pernikahan. Syarat tersebut berlaku dengan selama syarat tersebut tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Sebagai contoh, si A ingin menikah dengan si B. Ikhwan A dengan akhwat B. Akhwat B mengatakan, wahai lelaki A, kalau kau ingin menikah dengan saya, kau tidak boleh keluar dari Palembang. Harus ini sama saya terus. Kata si A, oke, tanda tangan. Maka dia harus menjalankan janji tersebut. Boleh enggak seorang tinggal di Palembang? Boleh enggak seorang sampai mati tinggal di Palembang? Antum orang Palembang. Boleh enggak seorang mati tinggal di Palembang? Boleh. Berarti selama itu hukumnya boleh, boleh dijadikan syarat. Paham? Selama itu hukumnya boleh, boleh dijadikan syarat. Kalau setuju harus dia jalankan. Al muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin di atas apa? Syaratnya. Ya. Tapi kalau bilang, saya nikah dengan kamu dengan syarat kamu harus minum khamar. Dia bilang iya, terus dia nikahi. Dia enggak minum. Jangan boleh minum khamar. Syarat tersebut tidak berlaku karena minum khamar hukumnya apa? Haram. Paham? Misalnya jangan ditiru, tapi ini sebagian bertanya. Misalnya seorang ini, misalnya saya sering ditanya juga, Ustadz, ketika ini terjadi, jadi saya waktu ada menikahkan seorang jadi mak comblang, kemudian jadi akhirnya. Bapak mertuanya bilang sama saya, Ustaz sampaikan sama itu ikhwan, dia boleh nikah putri saya tapi tidak boleh poligami. Saya bilang, syarat ini boleh atau tidak? Saya tanya, hidup tidak berpoligami boleh atau tidak? Haram atau boleh? Saya ulangi lagi, hidup tidak berpoligami boleh atau haram? Boleh. Selama itu boleh, maka boleh dipersyaratkan, tapi tidak dianjurkan. Maksud saya kalau kita bicara boleh, boleh. Karena ini aturan dalam syurut fin nikah, maksudnya segala perbuatan perkara yang boleh, boleh dipersyaratkan kalau setuju, kalau enggak setuju ya sudah. Akhirnya saya sampaikan sama ikhwan tersebut. Ikhwan ini bapaknya agak anus sedikit ya. Dia bilang kamu enggak boleh poligami. Padahal bapaknya ini poligami. Akhirnya ikhwan tersebut setuju, ya sudah. Kamu yang terima. Ya, kalau begitu enggak boleh dia langgar. Kalau dia langgar dia berdosa.
Rasulullah bersabda, al-muslimuna ala syurutim. Kaum muslimin berdasarkan syaratnya. Apalagi syarat yang menghalalkan farji wanita. Enggak boleh main-main. Kalau enggak mampu dari awal enggak usah. Saya cari akhwat yang lain yang enggak pakai syarat-syarat. Akhwat jangan bikin macam-macam. Di sini bikin syarat-syarat enggak ada. Enggak usah lah. Kita enggak usah melawan atau enggak usah, jangan menghalang-halangi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma boleh, kalau syarat boleh. Tapi saya tidak anjurkan. Jadi ketika ditanya tadi, dia sudah tanda tangan bahwasanya tidak akan melarang istrinya bekerja. Tapi syarat tersebut berlaku atau tidak? Berlaku atau tidak? Tidak berlaku karena bekerja di instansi ribawi hukumnya apa? Haram. Maka tidak berlaku, tapi dia dengan baik-baik sampaikan, nasihati istrinya, janganlah karena ini hukumnya haram dan lain-lain. Sampaikan dengan baik-baik. Kalau sampaikan kepada mertuanya, ini tidak boleh. Dulu saya pernah menyetujui syarat tersebut, ternyata syarat tersebut tidak berlaku. Contoh akan hal ini di luar masalah pernikahan, seperti kisah Barirah. Barirah adalah seorang budak, dia budak mukatab, yaitu dia merdekakan dirinya dengan membayar kepada majikannya. Namanya budak mukatab dalam istilah syariat. Dia bilang sama majikannya, sama tuannya, wahai tuanku, saya mau beli diri saya sendiri. Tapi berapa? Misalnya 12.000 dinar misalnya. Oke, saya cicil tiap bulan sekian. Ternyata Barirah di tengah jalan dia tidak mampu melunasi dirinya sendiri. Akhirnya minta tolong sama Aisyah radhiyallahu taala anha untuk melunasi dirinya supaya dia merdeka. Akhirnya Aisyah ingin beli Barirah, maka kemudian Barirah sampaikan kepada majikannya. Majikannya bilang boleh. Bilang Aisyah lunasi utangmu tapi dengan syarat walakmu kembali kepadaku. Walak maksudnya kalau kamu meninggal dunia saya yang dapat warisanmu. Padahal dalam hadis al-wala liman a'taq. Walak itu kembali kepada orang yang memerdekakan. Akhirnya disampaikanlah kepada Nabi, ya Rasulullah, mereka minta syarat. Syaratnya bahwasanya kalau saya memerdekakan Barirah, walaknya kepada mereka bukan kepada saya. Nabi bilang merdekakan saja, bayar saja. Syarat mereka tidak berlaku karena syarat tersebut menyelisih syariat apa? Islam. Oke, paham? Jadi boleh tapi tidak dianjurkan. Kesimpulannya. Silakan azan. Azan. Di antara nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita adalah bersaudara dalam Islam, al-ukhuwah al-islamiyah. Oleh karenanya nikmat ini Allah sebut-sebutkan dalam Al-Qur'an berulang-ulang. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Dan ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian tatkala kalian dahulu bermusuhan. Fa'alafa baina qulubikum, lantas Allah merajut hati-hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi, maka dengan karunia Allah jadilah kalian ikhwana, saling bersaudara. Di antara nikmat
yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita adalah bersaudara dalam Islam. Al-ukhuwah al-islamiyah. Oleh kerana nikmat ini Allah sebut-sebutkan dalam Al-Quran berulang-ulang. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Dan ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian tatkala kalian dahulu bermusuhan, fa'alafa baina qulubikum, lantas Allah merajut hati-hati kalian, fa asbahtum bi ni'matihi, maka dengan karunia Allah jadilah kalian ikhwana, saling bersaudara. Kita, sedangkan kita selalu merasa kesulitan dalam hidup kita. Tapi Allah yang lebih tahu tentang kemaslahatan kita. Apakah berarti kalau orang diberi harta berarti Allah sayang sama dia? Belum tentu. Kalau tanda sayang adalah dengan banyaknya harta, maka Nabi harusnya orang paling terkaya. Tapi Nabi lihat orang sederhana, rumah sangat sederhana. Aisyah radhiyallahu anha ketika ada orang datang minta-minta, dia tidak menemukan dalam rumahnya kecuali satu butir apa? Korma. Dan demikian juga para sahabat yang banyak hidup sederhana ya. Ibnu Qayyim menyebutkan di antara hikmah kita dikasih susah hidup. Ya Allah lebih tahu. Kadang kalau kita tidak semua orang mampu dikasih kekayaan, akhirnya jadi sombong, jadi angkuh, lupa diri, habisin waktu, mikirin harta melulu, enggak pernah mikirin ayat. Kita enggak tahulah. Udahlah, kita bukan dilarang untuk kaya, kita berusaha. Tapi kita terima apa yang Allah takdirkan kepada kita. Allah lebih tahu yang terbaik buat kita. Seandainya seorang tidak pernah sakit, kira-kira gimana? Sombong. Saya tidak kena corona saja sombong. Tidak ada pernah corona, sombong. Baru tidak kena apa? Corona. Mungkin kena tapi dia tidak sadar. Itu aja baru tidak kena corona, apalagi enggak pernah sakit sama sekali. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan orang tidak pernah terkena musibah, mungkin dia menjadi kena penyakit Fir'aun. Maksudnya kesombongan apa? Fir'aun atau sombongnya Qarun. Harta begitu mudah membuat orang pelalai. Mungkin ada orang hutangnya enggak lunas-lunas. Kalau lunas dia tidak pernah salat malam lagi. Tapi kalau hutangnya enggak lunas dia tiap hari salat malam, ya Allah lunasi. Dan dia minta lunas dia dapat pahala atau tidak? Pahala. Mungkin ada orang dia pingin poligami tapi tidak dapat. Kenapa? Kalau poligami dia sombong. Allah lebih tahu. Udahlah. Terima apa yang Allah takdirkan. Bukan berarti enggak boleh berusaha. Berusaha maksudnya punya duit, Tapi apa yang Allah tetapkan kita apa? Terima. Husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis disebutkan ketika di akhirat kelak orang-orang yang dapat afiat, keselamatan, kesehatan melihat orang-orang yang dapat bala ketika di dunia diuji dan uji. Ternyata di akhirat mereka dapat pahala yang banyak. Mereka berangan-angan seandainya ketika di dunia kulit mereka dipotong dengan gunting-guntingnya. Karena mereka tahu betapa besar pahala yang diraih oleh orang yang sering terkena apa? Musibah. Kita tidak ingin dikasih musibah, tapi itu suatu keniscayaan. Cuma maksud saya, Allah yang mengatur mana yang pantas bagi kita. Subhanallah mengatakan, kenapa kau dapat musibah? Agar kau bisa beribadah dengan dua model. Kau bisa beribadah dengan syukur dan kau bisa beribadah dengan apa? Dengan sabar. Orang yang selalu kaya tidak pernah merasakan indahnya ibadah ketika menangis di hadapan Allah. Ya. Kita sakit benar pasrah sama Allah. Tapi kalau dia sehat terus, tidak pernah sakit, kapan dia merasakan hal tersebut? Intinya kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin itu yang terbaik. Ya, kita banyak orang udik baru kaya udik, sombong, angkuh, beli merek-merek tas branded ya. Ini semua hisapnya panjang semuanya tahu. Hisapnya panjang. Ente merek murahan hisapnya sebentar. Yang merek-merek branded hisapnya apa? Panjang. Musibah. Belum lagi bikin sombong ya. Makanya kalau ibu-ibu bawa baju tas-tas bermerek, ya itu sudah kadang-kadang sombong, kadang-kadang angkuh ya. Kalau hujan, dia masukkan baju tasnya dalam bajunya. Kalau KW, bajunya tasnya jadikan apa? jadi payung. Ini tas palsu. Kalau tas mahal, masukin. Udahlah. Udah nikmati yang Allah. Kita tidak ingin susah, tidak. Tapi udahlah. Apa yang Allah takdirkan itu apa yang terbaik.
Ya, kalau memang orang paling bahagia orang kaya, maka harusnya Firaun yang paling bahagia. Tapi ternyata banyak orang yang miskin-miskin, yang sederhana, bahagia, tentram, baca Quran, salat khusyuk, alhamdulillah. Ya, kita hidup, penting kan kita sama orang kaya bedanya apa? Sama-sama makan atau tidak? Sama makan. Sama-sama mencret atau tidak? Mencret. Sama-sama kena corona tidak? Kena corona. Tidur sama-sama tidur ya. Mungkin dia kadang susah tidur, mikir perusahaannya enggak tidur-tidur. Ya. Oleh karenanya, udahlah, nikmati yang ada, bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, tadi dikatakan bahwa kita tidak boleh bersandar kepada sebab, diperbolehkan bertawasul dengan amal saleh. Bagaimana cara bertawasul tersebut? Ya. Tentunya semua sebab syar'i kita lakukan. Kita berobat itu sebab syar'i, tapi jangan bersandar kepada sebab. Serahkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab dikabulkannya doa 3, tawasul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya Ghafar, ighfirli, ya Rahman, irhamni. Bertawasul dengan doa orang saleh. Ada orang saleh kita minta doakan ya. Terutama kalau kita kenal ya. Yang ketiga, bertawasul dengan amal saleh sendiri. Ya. Dan itu banyak dalam Al-Qur'an, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi bil imani fa amanna. Terus apa? Rabbana faghfir lana. Ya Allah, kami mendengar seruan kepada kami untuk beriman, maka kami pun beriman. Ini amal, kita sebutkan amal kita. Karena itu ya Allah, karena kami telah memenuhi seruan Nabi-Mu sehingga kami beriman, maka ampunilah kami. Ini contoh bertawasul dengan iman sendiri untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam doa, Allahumma bika aslamna wa bika Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa ilaika wa alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika khasamna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna. Kita bertawasul dengan amal saleh kita. Ya Allah, aku telah Islam kepadamu, aku telah bertawakul kepadamu, aku telah kembali kepadamu, aku telah, maka ampunilah dosa-dosa kami. Itu contoh bertawasul dengan amal saleh sendiri. Seperti juga kisah 3 orang yang terjebak dalam goa, maka masing-masing berdoa dengan bertawasul dengan amal salehnya. Satu bertawasul dengan birrul walidainnya, satu bertawasul dengan amanahnya, dan satu bertawasul dengan dia meninggalkan zina ya. Dan tentunya ketika bertawasul kita tidak sombong dengan amalan kita, tidak. Tapi kita ini di antara salah satu sebab kita pun bisa beramal saleh tersebut karena izin siapa? Izin Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya seorang suami yang ketahuan selingkuh. Akan tetapi saya belum sampai berzina. Sedangkan istri saya marah besar. Ya wajarlah. Dan ngotot memajukan cerai kepada saya. Wajar ya, akhi, ente sakiti hati orang ya. Selingkuh ya. Saya pun sudah bertekad untuk taubat nasuha, tapi istri tidak percaya dan malah memberikan syarat, jika ingin aku maafkan kamu, maka buat surat di notaris. Kalau kamu masih selingkuh, semua hartamu jadi milikku. Oh. Ini ya, akhwat Palembang ya. Jawabannya wallahu a'lam. Bertobat kepada Allah, bertobat ya. Kenapa istri butuh waktu. Kalau saya jadi antum, kalau antum sudah bertobat nasuha ya. Saya tidak mau tanda tangan. Namanya kita, siapa yang jamin kita selalu, tapi maksud saya berikan kepercayaan kepada istri. Ya, berikan sama istri, dekati atau mungkin tidak sampai seluruh harta, sebagian harta lah. Mungkin ya, ambil jalan tengah ya. Ambil jalan tengah. Dan sabar dengan istri karena memang butuh waktu. Tentu dia akan terpukul ya. Melihat suaminya selingkuh, apalagi suaminya sudah ngaji malah berselingkuh, dia terpedaya selama ini, terpedaya dengan jenggotnya, ternyata jenggotnya miring kanan, berselingkuh. Oleh karenanya terpukullah, wajar. Oleh karenanya maksud saya butuh waktu. Tidak mengapa kalau antum mau buat perjanjian, tapi tidak perlu seluruh apa? Seluruh harta. Ya. Tidak perlu seluruh. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja.
Oh, 3 pertanyaan, ada hadiahnya? Ada hadiahnya. Pertanyaan terbaik ini pertama tadi tentang apa? Ya, 1. Ini hadiahnya. Masya Allah. Tafadhal. Tadi bagaimana memantapkan hati kita bahwa Allah sayang kepada kita. Ini tadi yang nanya siapa saya enggak tahu. Hah? Antum yang nanya? Oh. Yang ketiga, tidak ada kong kali kong sebelumnya, enggak ada. Ini dia. Murni dia dapat. Yang ketiga, tentang bertawasul dengan amal soleh, bagaimana caranya? Siapa yang tanya tadi? Sini. Fadal. Tolong kasih. Fadal. Over. Baik, demikian kajian kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kita berterima kasih kepada ikhwan yang telah membantu terselenggaranya kajian kita dari siang hingga malam hari ini. Semoga Allah membalas kebaikan mereka di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita adalah bersaudara dalam Islam, al-ukhuwah al-islamiyah. Oleh karenanya nikmat ini Allah sebut-sebutkan dalam Al-Qur'an berulang-ulang. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman